telah memberikan kami kesempatan untuk memboleh menyaksikan ibadah awal sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Losa Yani. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang seperti lampu kami tadi ya Tuhan, agar lampu kami terus menyala dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kembali kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu kita hari ini yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum Lause cerita, Lause mau tanya, siapa ayo yang suka sekali kalau diajak ke pesta? Pasti semuanya suka ya pesta, atau orang Bangka bilang sitiu. Wah, semuanya paling suka tuh. Baik itu pesta ulang tahun ataupun pesta pernikahan. Suka ya, Lause juga suka kalau dia ngajak pesta. Suka. Adik-adik, kalau kita mau ke pesta, tentu banyak sekali ya yang harus dipersiapkan. Misalnya apa? Mandi. Wah, masa nggak mandi ke pesta? Bau badannya. Mandi. Kemudian harus pakai baju yang rapi, yang bersih. Terus pakai apa lagi? Pakai sepatu, jangan lupa. Sepatunya juga yang bersih. Nah, bagi yang cewek, pakai ikat rambut, jepit rambut yang bagus. Pakai bedak-bedak, pakai make up biar kelihatan cantik ya. Nah, ada lagi tuh. Yang ketinggalan jangan lupa apa? Angpau atau hadiah. Baru kita pergi ke pesta. Nah, juga dengan hal kerajaan surga. Pada waktu Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji kepada semua murid-Nya pada waktu itu, termasuk kepada kita pada hari ini, bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya ke bumi ini. Luar biasa, tapi kapan Tuhan Yesus akan datang kembali kita tidak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sudah menceritakan sebuah kisah perumpamaan tentang bagaimana Dia akan datang kembali. Seumpama 10 gadis yang sedang menyambut pengantin pria. Mereka mau pergi ke pesta. Adik-adik, ke-10 gadis ini 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Lima gadis yang bodoh ini mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana mereka membawa pelita dan juga membawa minyak. Adik-adik, ke-10 gadis ini mereka pergi menyongsong atau menyambut pengantin pria. Karena lama menunggu tidak datang-datang, ke-10-nya tertidur. Mereka tertidur. Tapi kemudian pas tengah malam ada yang berteriak, "Pengantin datang! Pengantin datang!" Nah, ke-10 gadis ini mereka bangun. Mereka bersiap-siap. Mereka mempersiapkan lilin mereka, menyiapkan pelita mereka.
Tapi kelima gadis yang bodoh itu melihat pelitanya hampir padam. Aduh, pelitanya hampir padam adik-adik. Mereka berkata kepada 5 gadis yang bijaksana tadi, "Kawan-kawan, bagi kuok minyaknya sedikit baik, agar pelita kami tidak jadi padam." Tapi kelima gadis yang bijaksana tadi bilang apa? "Oh enggak, kelak minyak ini kami bagi ke Ika, pelita kami bisa padam, pelita Ika pun juga padam, tidak cukup untuk kita semua. Nah, jadi cemane yo?" Kata kelima gadis yang bijaksana itu, mereka bilang, "Oh kalian pergi baiklah ke toko untuk membeli minyak agar pelitanya tidak padam, agar pelita kita semua menyala." Kemudian kelima gadis yang bodoh tadi pergi mereka ke toko, mereka mencari minyak, membeli minyak. Ketika mereka masih mencari, sang pengantin pria tiba. Sang pengantin pria mengajak kelima gadis yang bijaksana ini untuk masuk ke dalam ruangan pesta. Mereka masuk ke ruangan pesta atau ke gedung pesta, dan sang pengantin pria pun menutup rapat-rapat pintu gedung itu, menutupnya rapat-rapat. Kemudian datanglah kelima gadis yang bodoh tadi. Mereka mengetuk-ngetuk, "Tuan, Tuan, buka pintunya." Tuannya menyahut dari dalam, "Aku tidak kenal kamu." Wah, adik-adik, dengar tuannya nyahut apa tadi? "Aku tidak kenal kamu." Kenapa ya? Kok tuannya nggak kenal mereka? Karena mereka nggak mau berjaga-jaga. Mereka nggak mau bersiap seperti kelima gadis yang bijaksana tadi. Mereka bersiap-siap dengan minyak mereka. Sedangkan gadis yang bodoh harus pergi dulu untuk membeli minyak. Jadi tuannya bilang, "Aku tidak kenal engkau." Nah, adik-adik, berjaga-jaga untuk kita anak-anak sekolah minggu itu apa? Berjaga-jaga untuk kita itu, kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Gak ada yang lain selain Tuhan Yesus, satu-satunya. Gak ada dua loh, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Terus apa lagi? Kita harus menuruti perintah firman Tuhan atau mentaati perintah firman Tuhan. Seperti apa? Menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua. Kemudian apa lagi? Nih, biasa adik-adik nih, karena keasikan main game, sampai lupa tidak nonton video sekolah minggu, ya toh? 1, 2, 3, come on! Nah, kadang-kadang kita sudah diingatkan sama mama papa aja, masih sering lupa atau sengaja. Ya, mulai sekarang kita harus berjaga-jaga ya. Kita harus nonton video sekolah minggu. Kemudian saat makan, kita tidak bilang sinmung sama Tuhan. Kita nggak berdoa sama Tuhan. Lupa kita bilang sinmung sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita setiap hari bisa makan, bisa menikmati berkat Tuhan itu karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kedua orang tua kita. Melalui kedua orang tua kita yang bekerja, Tuhan memberkatinya. Sehingga kita masih bisa menikmati makanan kita. Ya. Nah, jadi
Jadi sekarang kalau makan kita harus berdoa ya. Bilang sinmong sama Tuhan. Jangan seperti kelima gadis yang bodoh tadi. Nah, sekarang adik-adik tinggal pilih. Mau jadi anak-anak yang bodoh atau mau jadi anak-anak yang bijaksana. Adik-adik, kedatangan Tuhan atau yang disebut orang banyak itu kiamat bisa datang kapan saja. Bisa datang tahun depan, bisa datang bulan depan, bisa datang minggu depan, atau mungkin nanti malam. Nah, Tuhan bisa datang kapan saja. Tapi tidak apa, jangan takut. Karena kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap. Kita nggak perlu takut. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah berjaga-jaga. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk kami berjaga-jaga di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami bisa menghormati orang tua kami bisa mentaati firman-Mu. Terlebih biarlah kami Tuhan yang masih kecil ini mau membuka hati kami untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan ada ayat hafalan yang terambil dalam Matius 25 ayat 13. Nah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, adik-adik, kalian hebat-hebat semua ya telah menghafal ayat firman Tuhan. Setelah ini kita akan menyaksikan video yang begitu menarik. Kita akan menyaksikan gimana caranya membuat lilin dari kertas adik-adik. Nah, gimana ya caranya? Tahu saja bingung kok nggak tahu. Nah, penasaran nggak nih? Yuk, kalau penasaran, kita sebelum melihatnya langsung berdoa aja. Anak-anak, ayo kita lipat tangan. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin jalan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan Kau berkati juga setiap dosa yang hari ini sudah melayani. Kiranya Kau berkati mereka dan setiap pelayan mereka. Biarlah nama Tuhan dapat ditinggikan. Dan berkati juga untuk anak-anak-Mu agar mereka dapat selalu berjaga-jaga. Dan Kau berkati juga kepada orang tua mereka agar selalu Kau berikan kesehatan untuk mereka bekerja. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita kali ini kita akan membuat lilin dari kertas. Bahan-bahannya kertas putih, kertas origami, kardus, lem uhu, dan gunting. Kita lipat-lipat dulu ya kertas putihnya. Nah, kita lipat-lipat kertasnya seperti ini. Kita lipat-lipat seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan gunting bagian lipatan tadi. Ya, kita akan gunting bagian lipatan tadi. Kita ikutin garisnya ya. Nah, karena kita membutuhkan cuman 2 helai kertas yang sudah digunting,
gunting, jadi sisanya nggak usah tidak gunting. Kemudian kita ambil lem uhu. Kita akan lem di salah satu sisi kertasnya. Kemudian yang satu kita rekatkan di sini. Nah, kemudian kita akan lipat saling menyilang ya. Kita lipat sampai lipatannya sampai kertasnya habis terlipat semua. Ya, kita lipat. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi, kita rapikan ya. Kalau belum rapi kita rapikan. Kita lipat lagi sampai dia habis. Kemudian kita akan lem. Kita akan lem, ini lipatan yang kecil. Kita lem. Kita lem, kemudian yang sininya. Nah, kita lem lagi ya. Nah, sudah melekat ya. Nah, bisa kita tarik-tarik nih. Jangan terlalu kencang, nanti sobek. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat apinya. Nah, bisa adik-adik jadikan dua kertas ini kita gunting. Kita ambil sedikit saja. Kita gunting. Kemudian kita akan membentuk sebuah api. Kita akan bentuk sebuah api. Nah, setelah apinya terbentuk, kita akan memberi lem kepada si apinya ini yang akan dijadikan api ya. Nah, kita sisakan sedikit di pinggirnya biar kelihatan seperti api yang ada di lilin. Kemudian kita lipat sedikit saja bawahnya untuk biar dia menempel di kertas. Nah, kita kasih lem lagi. Nah, setelah kita kasih lem, kita akan tempelkan si apinya ini di atas kertas. Nah, kita tempelkan. Kemudian kita akan membuat untuk alas bawahnya. Adik-adik bisa pakai kardus lalu bulat, tidak apa-apa ya. Kemudian kita akan kasih lagi di sini lemnya. Nah, kemudian kita rekatkan yang bawahnya di sini. Iya. Nah, kira-kira begini jadinya. Bagus kan? Ini aktivitas kita untuk sekolah minggu hari ini. Selamat mencoba.